Muhammad Hatta, atau kerap disapa dengan Bung Hatta, memiliki nama asli Muhammad Attar. Ia lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Proklamator dan juga sebagai Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Bung Hatta dikenal sebagai pribadi dengan watak yang jujur dan disiplin, seorang negarawan yang demokratis, dan seorang ekonom yang berideologi kerakyatan. Mendengar kisah perjuangannya untuk Indonesia, membuat Bung Hatta menjadi tokoh inspiratif yang dapat dijadikan teladan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Banyak kisah inspiratif mengenai Bung Hatta, salah satunya terkait sepatu beli. Semasa hidupnya, Bung Hatta berkeinginan untuk memiliki sepatu beli tersebut. Karena harganya mahal, membuat ia harus menabung terlebih dahulu untuk membeli sepatu beli tersebut. Namun, hingga akhir hayatnya, tabungan beliau tidak cukup untuk membeli sepatu tersebut. Karena beliau lebih mendahulukan memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan modal usaha dibandingkan dengan membeli sepatu impiannya. Bung Hatta juga dikenal sebagai sosok yang akuntabel karena memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan amanah jabatannya. Dia selalu menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi, serta berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara. Bung Hatta sangat gemar membaca. Maka dari itu tidak heran Bung Hatta dapat menguasai bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Hatta tetap punya waktu bersosialisasi dan memperdulikan kawan-kawannya yang sesama tahanan politik. Meskipun Hatta sendiri selama di pengasihan hidup dalam keterbatasan, ia tetap memperhatikan kondisi teman-temannya yang mengalami kesulitan. Itu istri Bung Hatta sangat menginginkan sebuah mesin jahit. Alasannya dengan menjahit sendiri ia bisa menghemat pengeluaran untuk membeli baju bagi dirinya dan keluarganya. Setiap bulan Ibu Ami menabung, setelah berapa bulan akhirnya uangnya terkumpul, hampir mencukupi untuk membeli mesin jahit. Sehendak mesin jahit, tiba-tiba pemerintah mengumumkan kebijakan pemotongan nilai mata uang rupiah. Misalnya dari 1.000 menjadi Rp1, sehingga uang tabungan Ibu Ahmi jatuh nilainya dan tidak bisa digunakan untuk membeli mesin jahit. Ibu Ahmi sedih berkata kepada suaminya, kepada Bung Hatta, "Pak, Bapak kan wakil presiden, pasti tahu bahwa pemerintah akan melakukan pemotongan rupiah. Mengapa Bapak tidak memberitahu Ibu?" Lalu Muhammad Hatta menjawab, "Bu, itu kan rahasia negara. Kalau Bapak memberitahu Ibu berarti itu bukan rahasia lagi." Adaptif. Bung Hatta juga menerapkan nilai adaptif. Bung Hatta terus berinovasi menghadapi perubahan zaman. Beliau melakukan pergerakan organisasi dari Eropa ke tanah air dengan strategi yang relevan. Dari diplomasi di luar negeri hingga penggerak massa di dalam negeri, beliau selalu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Bersikap adaptif berarti proaktif dan inovasi dalam mencari solusi. Bung Hatta juga menerapkan nilai kolaboratif. Bung Hatta selalu membangun kerjasama yang sinergis, melakukan diplomasi konferensi meja bundar dan kepemimpinan kolektif bersama tokoh-tokoh bangsa. Bung Hatta tahu bahwa bangsa ini tidak bisa didirikan sendirian. Melalui kolaborasi di meja bundar dan perundingan internasional, beliau merangkul semua pihak demi pengakuan kedaulatan Indonesia. Dari Bung Hatta, kita bisa mendapatkan pesan moral, yaitu yang pertama, integritas adalah mahkota. Kepintaran tanpa kejujuran akan menghancurkan bangsa. Yang kedua, sederhana dalam hidup, mewah dalam berpikir. Jabatan bukan tempat menumpuk harta, tetapi untuk menanamkan pengabdian. Yang ketiga, literasi sebagai senjata. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang rajin membaca dan belajar.